Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Oh iya, teman-teman tahu nggak sih apa emosi itu? Pada dasarnya, emosi merupakan dorongan atau kecenderungan untuk bertindak. Emosi merupakan suatu reaksi terhadap rangsangan yang berasal dari luar dan dalam diri seseorang. Menurut Daniel Goleman, emosi merupakan suatu perasaan yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Jenis emosi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu seperti perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan terharu. Sementara emosi negatif itu meliputi perasaan sedih, kecewa, ataupun perasaan marah. Nah, salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah marah. Dengan cara ini, setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, manusia itu dapat berkata kasar, mengumpat, mengucapkan kalimat kekafiran, mencaci, bahkan dapat mengucapkan kalimat cerai yang mungkin dapat merusak rumah tangga. Emosi yang ada pada diri manusia itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya itu sebagai pembangkit energi, pembawa informasi, pembawa pesan dalam komunikasi, dan memotivasi. Terdapat dua faktor pemicu emosi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu merupakan faktor yang ada dalam diri manusia. Sementara faktor eksternal mendatang itu dari lingkungan sekitar, misalnya dari orang tua, dari teman-teman, dari guru, dari saudara, ataupun dari lingkungan sekitar terdekat. Lalu gimana sih cara mengendalikan diri saat sedang dilanda emosi? Cara meredakan emosi menurut psikologis. Yang pertama, mencoba diam dan hitung dari 1 sampai 10. Sebelum memulai pembicaraan, teman-teman bisa nih berhitung dari 1 sampai 10 sembari mengatur nafas. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan. Kalian bisa melakukan cara tersebut secara berulang sampai emosi yang melanda benar-benar mereda. Yang kedua, menenangkan diri. Kalian bisa mencoba untuk menenangkan diri terlebih dahulu agar siklus emosi yang kalian miliki tidak berantakan. Dengan mencoba berpikiran tenang, maka kalian bisa mencoba untuk berpikir logis serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang sedang kalian alami. Yang ketiga, coba berempati. Terkadang pemicu marah itu mungkin disebabkan karena sesuatu hal yang sepele. Sehingga agar menghindari masalah yang sepele tersebut, kalian bisa mencoba untuk bersikap lebih empati atau memposisikan diri di posisi orang lain. Yang keempat, cobalah untuk tersenyum. Saat kalian merasa bahwa emosi negatif kalian sedang meningkat, sedang berada di puncak-puncaknya, kalian bisa mencoba untuk menahannya dengan cara memanipulasi emosi. Cara memanipulasi emosi itu bagaimana? Nah, kalian bisa menganggap bahwa masalah yang sedang kalian alami itu sebagai hal yang menyenangkan atau membahagiakan. Atau mungkin kalian juga bisa berpikir dan memanipulasi bahwa masalah yang kalian alami itu pasti akan ada hal yang membahagiakan di kedepannya. Yang kelima, alihkan pikiran. Kalian bisa mencoba memikirkan hal-hal yang cenderung lebih positif. Misalnya, kalian bisa mencoba berhitung seperti yang telah disebutkan di awal, lalu menyebutkan nama-nama hewan, ataupun mengingat kembali pengalaman-pengalaman lucu yang telah kalian alami di masa lalu. Oh iya, usahakan juga ya untuk menghindari berpikir hal-hal yang menjadi pokok masalah dari emosi kalian. Lalu yang keenam, mencoba memaafkan dan melupakan. Selanjutnya, ada cara meredam emosi dalam Al-Quran dan Sunnah. Cara meredam emosi yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah dan dari godaan setan dengan membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Karena sumber marah itu adalah setan, sehingga godaannya itu bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu cara yang kedua adalah dengan diam dan menjaga lisan. Biasanya kan kalau misalnya orang yang dalam keadaan marah atau dalam keadaan emosi, itu pasti bawaannya itu berbicara tanpa aturan. Sehingga bisa jadi dia bicara sesuatu hal yang mengundang murka Allah. Karena itulah dia merupakan cara mujarab untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ghadiba ahadukum falyaskut," yang artinya, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad dan Syu'aib al-Arnauf menilai hasan li ghairih. Ucapan kekafiran, celaan yang berlebihan, mengumpat takdir, dan kalimat-kalimat tersebut itu bisa saja dicatat oleh Allah sebagai tabungan dosa bagi kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam satu hadis yang artinya, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu cara yang ketiga adalah dengan mengambil posisi yang lebih rendah. Biasanya orang yang sedang emosi atau yang sedang marah itu kan cenderung posisinya itu selalu ingin lebih tinggi dan lebih tinggi. Karena umumnya dengan posisi lebih tinggi itu mereka dapat melampiaskan amarah sepuasnya. Karena hal itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan saran sebaliknya. Jika kita dalam kondisi marah, itu kita sebaiknya meredam amarah tersebut dengan mengambil posisi yang lebih rendah dan lebih rendah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihatkan yang artinya, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Mengapa harus posisi duduk dan posisi tidur? Al-Hitabi menjelaskan bahwa orang yang berdiri itu mudah untuk bergerak dan memukul. Lalu orang yang duduk itu lebih sulit untuk bergerak dan memukul. Sementara orang yang tidur itu tidak mungkin akan memukul. Perintah Nabi SAW untuk duduk saat kondisi marah yang sedang berdiri itu agar orang yang sedang marah dalam posisi berdiri itu tidak segera melakukan tindakan pelampiasan marahnya yang mungkin bisa jadi menyebabkan mereka menyesali perbuatannya setelah itu. Lalu cara yang keempat adalah dengan berwudu atau mandi. Karena pada dasarnya itu marah adalah perbuatan setan dan setan itu terbuat dari api. Maka amarah itu dapat dipadamkan dengan air yang dingin. Itu dia penjelasan mengenai cara meredakan emosi negatif menurut psikologi dan Islam. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.